Pada tahun 1939, seorang diktator bernama Adolf Hitler memegang tampuk kekuasaan negara Jerman. Hitler percaya rakyatnya merupakan ras unggul yang ditakdirkan untuk menaklukkan seluruh daratan Eropa. Pasukan Jerman sudah bergerak memasuki Austria dan Cekoslowakia. Namun Perang Dunia II akan dimulai saat Hitler menginvasi Polandia. Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, menjalankan misi pertamanya dalam invasi ini. Ratusan burung besi Jerman membanjiri langit Warsawa. Dalam situasi kacau, masyarakat berlarian menghindari bom-bom yang dijatuhkan oleh pesawat Jerman. Sementara di darat, mesin-mesin perang Jerman berbaris menuju Polandia. Dalam 3 pekan, ibu kota Polandia, Warsawa, jatuh ke tangan pasukan Jerman. Tentara Polandia tak berdaya melawan kedikdayaan pasukan Jerman, dan ini menjadi awal dimulainya teror Nazi di Polandia. Hitler sendiri hendak membentuk kekaisaran Jerman dengan menginvasi negara-negara Eropa Timur. Di sisi lain, Inggris Raya dan Prancis memiliki pakta dengan Polandia, dan kini mereka menyatakan perang pada Jerman. The news of Europe, if you were just turning on your radios, Great Britain is now at war with Germany. Inggris sendiri mulai gencar memproduksi mesin perangnya. Paris dan London juga mulai mengamankan anak-anak ke pedesaan. Dalam mempersiapkan perang yang segera datang, Prancis dan Inggris mendatangkan pasukan tambahan dari negeri-negeri koloninya dari Asia dan Afrika. Di Prancis, pasukan sekutu menyebar di sepanjang garis Maginot yang membentang di sepanjang perbatasan Jerman. Pada musim semi 1940, pasukan Jerman melancarkan serangan dadakan. Mereka mengitari garis Maginot, melewati hutan Ardennes, dan menyapu Belanda dan Belgia. Hingga tiba di Prancis tanpa perlawanan berarti. Kehadiran pasukan Inggris pun tak banyak membantu. Jerman dengan mudah menyingkirkan tank-tank usang pasukan Inggris yang dikirim ke Prancis. Serangan hebat pasukan Jerman membuat pasukan sekutu mundur dan terpojok di pantai Dunkirk, dibayangi pesawat Jerman yang terus menembaki. Pasukan Inggris melakukan langkah evakuasi terakhir. Hanya dalam beberapa pekan, pasukan Jerman berhasil membunuh atau menangkap lebih dari 2 juta tentara sekutu. 21 hari setelahnya, pasukan Jerman berhasil menguasai Prancis dan mulai memasuki Paris. Ini merupakan kemenangan besar bagi pasukan Jerman, dan di Berlin, Hitler disambut bak pahlawan. Pasukan Nazi kini menguasai sebagian besar Eropa. Hanya Britania Raya yang menjadi penghambat mereka. Hal ini dipertegas oleh Winston Churchill yang menolak tunduk pada kekuatan Jerman. We are in one of the greatest battles in history. You ask, what is our policy? It is to wage war by sea, land, and air, with all the strength that God can give us. Victory at all costs. Without victory, there is no survival. Hitler tak tinggal diam. Dia menyiapkan invasi skala besar ke tanah Britania. Angkatan Udara Jerman dipersiapkan untuk invasi ini. Bagi para pilot Luftwaffe, kesuksesan di Polandia cukup memberi mereka kepercayaan diri. Namun masalahnya, Britania Raya atau Inggris bukanlah Polandia. Di sisi Britania Raya sendiri, para pilot dibekali oleh Spitfire, dan pada bulan Juli 1940, pesawat-pesawat Jerman mulai berdatangan di langit Britania. Selama 12 pekan, Angkatan Udara Inggris dan Jerman bertempur di langit Britania.
Dan sekali lagi, Britania Raya bukanlah Polandia. Sebanyak 1.600 pesawat Jerman ditembak jatuh sejak awal serangan hingga akhir September 1940, memberikan pukulan telak pada pasukan Jerman dan seluruh misi harus dibatalkan. Di Roma, Italia, diktator Benito Mussolini menyatakan perang pada sekutu. Andiamo in campo contro le democrazie dell'Occidente. Corri alle armi! Mussolini memanfaatkan perang antara Jerman dan sekutu untuk menginvasi Mesir yang saat itu di bawah kekuasaan Inggris. Bukan hanya itu, pasukan fasis Italia menyerang tetangganya, Yunani, dan menerobos pertahanan lemah dari Yunani. Sementara di Asia, perang mulai meluas. Jepang sedang dalam misi membentuk suatu tatanan baru di Asia dan mereka sudah mulai berperang dengan Tiongkok. Kini Nazi Jerman, fasis Italia, dan imperialis Jepang sepakat untuk bergabung membentuk aliansi baru yang tangguh bernama Blok Poros. Mereka berusaha menguasai dunia, namun ada satu negara yang perlu diperhitungkan. Uni Soviet memiliki pasukan terbesar di dunia dan dalam diri seorang Joseph Stalin ada sosok diktator yang ambisinya menyamai Hitler. Pada 1941, perang ini mulai menyebar ke penjuru dunia. President Roosevelt said that the Japanese have attacked the Pearl Harbor from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. Kembali ke teater Eropa, tepatnya di Samudra Atlantik, 370 km dari pesisir Islandia. Serigala-serigala besi Jerman mengintai dari bayang-bayang laut. Mereka mengincar serombongan konvoi kapal-kapal Inggris yang melintas di Laut Atlantik. Dengan hati-hati, U-boat Jerman pun menyerang konvoi tersebut. Sementara di darat, Hitler memerintahkan tentaranya untuk melakukan serangan ke Uni Soviet dengan kode sandi Operasi Barbarossa. Operasi itu akan menjadi invasi terbesar dalam sejarah umat manusia. Baja-baja Jerman bergerak ke arah timur. Pasukan Jerman kini sudah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Di utara, mereka sudah mencapai Norwegia dan lingkar Arktik. Dan di selatan, mereka menuju ke timur tengah. Untuk melancarkan rencananya, Hitler mengutus jenderal favoritnya, Rommel, untuk merebut Afrika Utara. Erwin Rommel dalam misi untuk menghalau pasukan Inggris dari Libya dan Mesir. Bagi rakyat Afrika Utara, mereka tidak terlibat dalam perang dunia, namun keberadaan kerajaan Inggris tidak begitu disukai. Tibalah saatnya pasukan Jerman di bawah Erwin Rommel mulai melakukan serangan. Disupport oleh tembakan artileri, tank-tank Jerman mulai menyerbu Libya untuk menyingkirkan pasukan Inggris dari sana. Dalam strateginya, Rommel memerintahkan anak buahnya untuk membuat kepulan debu besar yang seolah-olah membuat pasukan Jerman lebih besar 3 kali lipat, dan taktik ini sukses mengusir Inggris dari Libya. Sementara itu di teater Eropa, pasukan Jerman merangsek ke Eropa Timur. Ibu kota Republik Sosialis Soviet Ukraina, Kiev, berhasil dijatuhkan. The news from Russia continues to be grave. The position around Kiev is critical.
Kini pasukan Jerman berada tepat 322 km dari ibu kota Uni Soviet, Moskow. Tentara Soviet yang tersisa mundur ke garis pertahanan mereka, dan 1 juta lainnya telah ditangkap pasukan Jerman. Tawanan perang Soviet diperlakukan bak binatang. Menurut seorang tentara Jerman, Eropa dibagi dalam 3 wilayah, Eropa A, B, dan C, dan Soviet adalah Eropa C, yang merupakan standar paling rendah dari Eropa. Dalam kampanye perangnya di Soviet, pasukan Jerman menyerang warga sipil dan membumi hanguskan desa-desa. Mereka menebar jerami dan bensin dan membakar rumah-rumah warga. Di benua Amerika, Winston Churchill memohon kepada Amerika untuk ikut campur. Ia dan Presiden Roosevelt mengadakan pembicaraan rahasia selama 4 hari, tapi Presiden Roosevelt tidak bisa melakukan apa-apa. Opini publik Amerika terbelah. I haven't the slightest idea of European affairs. War, not for me. This time America should keep out, and I know I will. Tapi Presiden Roosevelt masih bisa memberikan bantuan ke Eropa, dan Angkatan Laut Inggris bertugas menjaga konvoi tersebut. Mereka memburu armada musuh yang datang. Namun armada Inggris tidak menyadari mereka juga diburu oleh serigala-serigala besi Jerman yang mengintai di kegelapan laut. Tak lama, torpedo-torpedo dari kapal selam Jerman menghantam armada Inggris. Pada Oktober 1941, musim dingin mulai melanda garis depan front timur, menyebabkan jalanan berlumpur dan sulit dilewati, membuat pergerakan pasukan Jerman akhirnya mulai melambat, dan truk-truk pemasok persediaan tidak bisa melewati sebagian besar rute jalan. Dalam situasi yang sulit itu, beberapa komandan Jerman mulai memerintahkan tentaranya untuk mengeksekusi para tawanan Soviet. Seorang prajurit Jerman bernama Heinz Drossel memberikan kesaksiannya. Ia diperintahkan oleh letnannya untuk menembak seorang tawanan Soviet. Mereka berjalan menyusuri hutan. Lalu Heinz memerintahkan tawanan Soviet itu membalikan badannya. Ia menurunkan senjatanya dan berkata, "Keine Angst. Ich bin kein Mörder, ich bin ein Mensch." Er ging einen Schritt auf mich zu, streckte mir die Hand hin und sagte Danke. Mirti. Selain tawanan perang, tentara Jerman kini terlibat dalam eksekusi massal para warga sipil. Lebih dari 1 juta kaum Yahudi dan kaum lainnya dibunuh. Pada November 1941, salju tebal menutupi Eropa Timur. Pasukan Jerman terus maju, tepat berjarak 80 km dari gerbang masuk kota Moskow. Kota Moskow sendiri dibombardir oleh angkatan udara Jerman. Stalin tidak nampak terlihat selama beberapa bulan, dan di terowongan bawah tanah metro Moskow, sebuah pertemuan digelar. И эти люди имеют наглость призывать уничтожение великой русской нации. Вот Ленин, наша задача будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого. Если немцы хотят истребить войну, они ее получат.
Soviet memobilisasi tentaranya dan kini balasan dari Tentara Merah dimulai, membuat perang semakin panas. Sementara itu di belahan dunia lain, pasukan Jepang sedang menyerbu. Mereka mencaplok Korea, mereka ada di Tiongkok, mereka mengincar Hong Kong, Malaya, dan Filipina dengan tujuan untuk menguasai seluruh Asia. Jepang sadar ada satu hal yang bisa menghentikan ambisi mereka, Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, Jepang sudah bersiap. Mereka telah berbulan-bulan mengamati selagi Amerika berdebat perihal ikut perang. Para pemimpin Jepang memutuskan untuk tak menunggu lagi. Mereka melancarkan serangan kejutan untuk menghancurkan armada Amerika di Pearl Harbor. Di pagi buta, pesawat-pesawat Jepang berjejer di langit. Mereka mulai melancarkan serangan, membombardir pangkalan dan kapal-kapal Amerika yang terparkir. Jepang berusaha menghabisi seluruh armada Pasifik. Mereka menenggelamkan 5 kapal perang dan 3 kapal perusak, selain menewaskan 2.000 orang. Namun, Jepang tak menghancurkan semua. Jepang telah benar-benar membangunkan monster yang tertidur. United States of America was suddenly and deliberately attacked by forces of the Empire of Japan. I ask that the Congress declare a state of war. Dan kini Amerika akhirnya menyalakan mesin perangnya. Mereka akan membalas dendam kepada Jepang.